Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Perpulungan sini kelengi Tuhan guna ngoge ras ngorati kata dibata, mari ras kita ertoto kita. Bapa sini surga, isahkan kami bucur man bandu o Tuhan, sebab igejap kami sangap kalkap kami, sebab ngo ipilih nu kami jadi anak-anak nu guna itebusindu, guna iselamatkan du. Erkitekan sie tetap lid dalam kami ermeriah ukur ibas kegeluhan enda. Keleng atendwe tuhu-tuhu kap jadi pergegeh man kami. Maka selaku anak-anak du singgo ipilih du jadi si kerajangan du, kami pe tetap ertedeh ate guna ngaloken pengajaran, guna ngaloken pergegeh erpalaskan kata du. Bapa engkau kami sikap guna ngoge ras ngorati katandu ibas perpulungan cabu-cabu kami kebe kape runggun Tangerang eda. Mekuah dage atendu kuasai kami alu kuasa kesahdu sibadia
gelah katandue banci iangka kami, iertikan kami, jenari malam ate kami, ibas ngalaukan katandue. Sampai tindupe kemahendu sidem alu kekurangan enda, gelah setiap kata si ibelaskan kemahendu enda, banci ergegeh, banci bermakna, jadi pasu-pasu mankrina ngawan perpulungan kekelengan kami. Endam pertoton kami Bapa, ibas gelar Tuhan Yesus kami roh ngadep man madu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, kata di bata si jadi ugenta ibas perpulungan jabu-jabu ibas benyenda, ibuat ibas Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Yogekan kami ibas bahasa Indonesia. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia memperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kuburan baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Perpulungan sini kelengi Tuhan, isahkan kami cuah-cuah manbanta krina, cuah-cuah. Tema PJJ sisah manbanta menehken kekelengan arah budaya. Melalui tema ini ada beberapa hal yang menjadi pokok perenungan bagi kita. Yang pertama, pada saat kita berbicara tentang kasih, tentang kekelengan, masing-masing kita langsung merasa bahwa kita mempunyai dua posisi di sana. Yang pertama, kita sebagai objek penerima. Yang kedua, kita sebagai subjek atau pemberi. Siapapun kita, tentunya kita sudah pernah menerima kasih, ngalaukan kekelengan kalau sedeban. Engkau pasti pernah sinanani Bagaimana apa itu kita pasti engkau kane pernah nehken kekelengan. Entah ubagia bentuknya, baci saja bentuk materi, baci saja bentuk perhatian, dalam bentuk doa dan lain sebagainya. Semakin kita menyadari bahwa kita pernah menjadi penerima, tentunya semakin sukacita juga kita menjadi pemberi kekelengan, nehken kekelengan bagi temata. Si pasti kalau pemberi simbelinna si pernah sialoken keleng ate Kristus si enggo nebusi kita. Maka si peduakan sehubungan dengan tema kita, paling tidak ada dua identitas yang melekat dalam diri kita sebagai warga GBKP. Yang pertama, identitas kita sebagai suku Batak, khususnya Batak Karo. Kemudian yang kedua, identitas kita sebagai warga gereja, orang yang percaya kepada Kristus. Pengajaran kasih atau kekelengan sangat ditekankan di kedua identitas kita ini. Sebagai orang Karo, kita
turun-temurun sudah diajarkan untuk mempraktekkan tindakan kasih. Bahkan orang-orang tua kita, leluhur kita sudah mengajarkan dan mempraktekkan kasih itu jauh sebelum mereka mengenal Kristus. Ini berarti kasih sudah melekat dan membudaya di dalam diri kita sebagai orang Karo. Walaupun mungkin saat itu menerapkan kasih itu atas dorongan adanya hubungan darah, perkade-kaden, storge di bahasa Yunani, ataupun didorong karena adanya rasa persahabatan. Mela ia adilah sikap akap kade-kadena sangkap geluhna. Mela ia adilah sikap akap kandu-kanduna teman amriyah. Arkiteken se termotivasi ia berkorban, mengambil bagian untuk mendukung kade-kade nandai sangkap geluh nandai teman meriah nandai gelah baci reh sikapna yakapna kegeluhna. Maka nenek nari si idah semangat untuk berbagi mejile ibas kita kalak Karo, berbagi bibit tanaman misalnya, berbagi bibit hewan ternak misalnya. Begepe adi ingat kami gel-gel ikuta lihat kalau si memelihara lembu maka mate entah kita kan megulang entah kita kan kai gini dia enda biasa kal ipotong i panggung ini na i terpuki sekian kilo misalnya maka itaruhkan ke rumah-rumah tolong si galari enda gela ulam berat saya kap teman tanda ini begepe megati adilit si mate-mate maka si mate keluargana misalnya secara ekonomi benar-benar terbatas enda megati lit si ngatakan sa iye pulunglah kita man kita beras enda banci buat kami rohni nakasilit jumana tomat bas kami nari lit kasih jumana lit la Cina bas kami nari na seh maka krina dahindai erkedungan alu mahuli. Maka ibas kita kalak Karo terkenal kalne telu kegunaan hubungan keakraban guna petunggungkan nina guna empehaga maka guna ndungi adilit tenah kerja rehlah kamu guna petunggungkan guna empehaga guna ndungi maka lalit dahin kalak Karo sila duh tentu enda mejile la yakapna sikap adilah sikap yakap seninana. Kukira salah filosofi kegeluhan si tuhu-tuhu mejile. Walau pelit kangkala si la akapna sikap adi sikap akap seninana di luar kebiasaan, di luar filosofi dai. Kemudian yang kedua, sebagai orang Kristen, kasih merupakan nafas atau sentral pengajaran kekristenan. Kitab suci kita yang terdiri dari 2 perjanjian, 66 kitab, intinya hanya 2, yakni kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Dan Tuhan kita Yesus Kristus sudah mempraktekkan kasih itu secara murni dan sempurna. Puncak pengorbanan Kristus dalam mempraktekkan kasih itu diperlihatkannya di kayu salib. Yesus mau menderita sakit secara fisik maupun secara perasaan. Berarti digabungkan duana identitas endandai sebagai kalak Karo ras sebagai kalak Kristen tentuna nggo luar biasa kalau praktek kasih dai, praktek kekelengan dai ibas kita kalak Karo. Seharusnya nggo benar-benar sempurna kali iya. Perpulungan sini kelengi Tuhan, tindakan kasih itu hasilnya mengubah. Artinya di mana kasih diterapkan, di situ terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih layak, membuat orang lain lebih terhormat. Maka di sini teks bacaan PJJ Yohanes 19 ayat 38 sampai 42, teks ini memperlihatkan hasil dari tindakan kasih itu. Mari si bayangkan lebih, si renungkan, kira-kira apa jadinya dengan mayat Yesus
jika Yusuf dan Nikodemus tidak bertindak, berdasarkan konteks zaman itu, jika mayat Yesus tidak diambil, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, mayat Yesus akan dimakan oleh burung pemakan daging, dikerumuni oleh lalat hingga busuk, dan mungkin sisa-sisa daging Yesus berjatuhan ke tanah. Tentu ini hal yang sangat tragis. Kemudian kemungkinan kedua, mayat Yesus dikubur secara massal, disatukan dengan penjahat-penjahat. Tentunya kalau dikubur secara massal, ini sangat berpotensi dikubur secara asal-asalan. Tidak ada prosedur secara adat dan kelayakan secara agama. Jika hal ini terjadi, tentunya bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya perasaan Maria sebagai ibu Yesus, perasaan murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Kristus saat itu. Tetapi melalui tindakan kasih yang dilakukan oleh Yusuf dan Nikodemus, ketragisan terhadap mayat Yesus tidak terjadi. Kita melihat dalam bacaan kita tadi bahwa Yusuf bertindak, Nikodemus bertindak. Yusuf meminta kepada Pilatus supaya mayat Yesus bisa diambil, diturunkan dari kayu salib. Nikodemus membawa rempah-rempah, membawa kain lenan, membawa mur minyak gaharu. Kemudian mayat Yesus dirempah-rempahi, dibalur dengan rempah, kemudian dibalut dengan kain lenan, kemudian dikuburkan dengan sungguh layak di sebuah kuburan yang belum pernah dipakai. Kita tidak tahu apakah Yusuf dan Nikodemus saling kenal. Tapi seandainya mereka tidak saling kenal, alangkah indahnya orang yang tidak saling kenal dapat bekerja sama untuk mempraktekkan kasih. Perpuluhan sini kelingi Tuhan, semua yang dilakukan Yusuf dan Nikodemus terhadap mayat Yesus adalah perlakuan terhadap orang-orang terhormat, perlakuan yang biasa dilakukan terhadap raja. Ini berarti tindakan Yusuf dan Nikodemus menjadikan Yesus menjadi terhormat. Maria, murid-murid Yesus, tentunya sangat terhibur dengan perlakuan terhormat yang dilakukan oleh Yusuf dan Nikodemus. Kasih itu mengubah. Tindakan kasih itu mengubah, membuat menjadi lebih baik, membuat menjadi lebih layak, menjadi lebih terhormat. Tapi apakah untuk melakukan tindakan kasih ini mudah bagi Yusuf dan Nikodemus? Tidak. Mereka harus benar-benar berkorban. Berkorban dari berbagai hal. Yang pertama, Yusuf dan Nikodemus harus menanggung resiko. Oleh sebab itu dikatakan tadi, Yusuf pun selama ini sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Siapakah Yusuf dan siapakah Nikodemus? Yusuf adalah anggota Mahkamah Agama Sanhedrin yang biasa beranggotakan 71 orang. Mereka inilah yang memutuskan bahwa Yesus menerima hukuman mati. Kemudian Nikodemus adalah guru Farisi yang mengadukan Yesus. Ini berarti dengan menguburkan Yesus, mereka melanggar komunitas mereka. Mereka berpaling dari kebiasaan-kebiasaan komunitas mereka. Bahkan kedua orang ini seharusnya sangat dilarang untuk menyentuh mayat. Namun demi mempraktekkan kasih, mereka melakukan itu. Kemudian yang kedua, pengorbanan secara materi. Minyak mur dan minyak gaharu yang beratnya kira-kira 50 kati. Ditambah lagi dengan kain lenan. Ditambah lagi dengan kuburan baru di taman. Ini pengorbanan yang secara materi pun tentunya sangat besar. Menguburkan Yesus selayaknya raja. Tentu kita maklumi kalau mengubur raja
tentu itu memerlukan materi yang sangat besar. Tapi yang pasti perlakuan Nikodemus itu sangat berpengaruh terhadap murid-murid Yesus, terhadap orang-orang percaya saat itu. Kemudian yang ketiga, pengorbanan waktu dan tenaga. Yusuf dan Nikodemus adalah pejabat. Apalagi hari itu menjelang hari Paskah, tentu mereka sangat sibuk. Namun mereka masih mau menyempatkan waktu, mengorbankan waktu mereka demi menerapkan kasih bagi Yesus. Kemudian secara tenaga juga mereka harus menurunkan mayat Yesus, mengangkat dan menguburkannya. Tentu ini juga membutuhkan tenaga yang ekstra yang selama ini mungkin belum pernah mereka lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kita melihat bahwa pengorbanan itu merupakan konsekuensi dari tindakan kasih. Namun orang yang benar-benar dengan tulus melakukan kasih itu rela untuk berkorban seperti yang diterapkan oleh Yusuf dan Nikodemus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menyapa kita, sampai kepada kita dalam situasi kita sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Tentunya semua kita terkena dampak dari pandemi ini. Namun mungkin tingkat keparahannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sampai terganggu, termasuk kebutuhan primer. Mungkin ada yang terganggu tapi tidak separah itu. Dalam situasi seperti inilah kita dipanggil untuk mempraktekkan kasih, nehkan kekelengan. Amin nagia sedekah henda engko si praktekkan. Janah si etah kami, kam kekelengan kami GBKP Runggun Tangerang, arah pengkoordinir BP Majelis Runggun, pertua dia akan panditanta, engko menda mendata jemaat, nehkan tanda kekelengan. Tentu enda menghuli kalau engko ipraktekkan. Tentu nape enda banci menolong menyelesaikan masalah, memberi kehidupan yang lebih layak, lebih terhormat. Tentu nalakala teta sempat lid senina turangta si menderita untuk memenuhi kebutuhan primer erkiteken pandemi COVID-19 ini. Tekal kita, jika kita mau mempraktekkan kasih, jika kita mau peduli, peka, jika kita mau berbagi, tentunya krina kari persoalan enda tersibentasi, aluras ras kita bergandengan tangan. Tentunya si menyemangati kita guna ngelakukan seda, kai singgo lakukan Kristus man bata. Ia penggo berkorban guna nebusi kita. Kita kan dasar sieme terpanggil kita untuk peduli, nehken kekelengan man senina turangta sisangana membutuhkan. Di bata dages nampati kita, di bata kasih semulih, alu berbagai cara ibas kita nehken kekelengan. Terpujilah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas sapaan firman Tuhan. Kami diingatkan ya Bapa bahwa tindakan kasih itu adalah tindakan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Ada saatnya kami sebagai penerima, ada saatnya juga kami sebagai pemberi. Tentunya ini adalah sebuah keadilan hidup. Bapa di sorga, secara khusus juga ya Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus sudah memberi kasih yang tidak terhingga, yang tidak ternilai dengan materi. Tentunya ini membuat kami bersuka cita dan menjadi penyemangat, pendorong bagi kami untuk berbagi kasih, nehken kekelengan mankala sideban. Saat ini ya Bapak, kami bergumul dengan situasi pandemi COVID-19. Tuhan, banyak saudara-saudari kami
yang kehilangan orang-orang yang Dia kasihi. Tolonglah Bapa, hadir dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, memberi penghiburan, memberi kekuatan bagi mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk saudara kekasih kami yang saat ini dirawat di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kiranya Tuhan juga yang memberkati supaya mereka juga dapat disembuhkan. Bahkan ya Bapa, secara khusus kami mau berdoa untuk seluruh tenaga medis, perawat, suster, juga dokter-dokter, dan juga semua yang bekerja di rumah sakit, baik itu cleaning service, tukang taman, sopir ambulan, security, dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati mereka seluruhnya. Secara khusus juga kami mau berdoa untuk Majelis Jemaat GBKP Tangerang, pendeta kami, pertua diaken. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati sehingga mereka diberi kemampuan untuk memikirkan dan mengkoordinir apa-apa yang dapat dilakukan untuk berbagi kasih, baik untuk jemaat maupun untuk orang-orang yang membutuhkan, khususnya di sekitar lingkungan gereja kami. Bapa di sorga, juga untuk seluruh jemaat GBKP Tangerang khususnya, kiranya Tuhan yang tetap memberkati supaya seluruh saudara kekasih kami ini tetap ada dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan juga yang tetap membuka jalan sehingga juga mereka tetap dapat mendapatkan rezeki yang dapat mereka pergunakan untuk mencukupkan kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga mereka juga tetap dapat memikirkan dan mengambil kebijakan-kebijakan yang berguna untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga seluruh warga masyarakat, kiranya juga kami mau memberi diri kami, bertindak sesuai dengan anjuran pemerintah supaya penyebaran COVID-19 ini benar-benar dapat diputus mata rantainya. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sungguh percaya Engkau adalah Bapa yang begitu mengasihi kami. Oleh sebab itu, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, kami berserah kepadamu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di surga. Amin.